Menyadari bahwa Lu Changsheng kembali mewakili Tiongkok, para penonton yang berasal dari negeri Sakura, sontak mengomentari hal ini. Mereka sebenarnya kaget, karena Lu Changsheng kembali bertempur di arena mythological. Ternyata si Jiang Ran, bakat dari Tiongkok, kembali membiarkan Lu Changsheng untuk tampil. Mereka kemudian tertawa, karena mengingat kalau dewa yang disummon oleh Changsheng sebelumnya, baru saja tumbang dan menghilang. Dan hal ini, sebenarnya memberikan kesempatan lagi bagi peserta dari negeri Sakura, untuk memenangkan pertarungan dengan telak. Di lain sisi, Kaisar Tokugawa mulai membahas Meiko, seorang bayangan yang tergeletak di samping peri pedang atau Liu Qing, telah diaktifkan dan mulai berkhianat. Sementara untuk Momo Sakura, gadis itu memiliki bakat yang alami. Dan yang paling dikuasai oleh Momo, adalah pesona miliknya yang memikat. Kaisar Tokugawa sangat yakin, bahwa kali ini, Huaxia benar-benar akan dikalahkan. Kembali ke Momo, saat ini dengan wajah cantiknya, memasang ekspresi senyum manis, sembari memperlihatkan pose yang elegan. Benar saja, orang-orang Huaxia yang memperhatikannya, mulai mempertanyakan perihal apa yang terjadi di sini. Peserta dari negeri Sakura itu, sebenarnya adalah seorang gadis muda dan cantik. Yang lain menambahkan, kalau dirinya juga mengaku, bahwa gadis itu sangatlah cantik. Penatua Xuan yang melihat lawan kali ini, tidak mampu mendeskripsikan apapun, dan hanya memasang wajah kesal. Bagaimana tidak, Sakura Momo ini, tidak memiliki informasi sama sekali, tentang dewa yang akan dia gunakan untuk bertarung di arena. Tetapi sesaat kemudian, Momo mulai mengeluarkan batu pemanggilan, dan dia menyentuhnya, mengeluarkan 3 sosok dewa, yang berada di dalam gambar yang ada di belakangnya. Di saat yang bersamaan, sistem mulai menghitung mundur, waktu memulai pertarungan tinggal 50 detik. Saat ini di belakang Momo, terlihat 2 sosok dewa yang salah satunya akan dia pilih, untuk bertarung melawan Lu Changsheng. Waktu terus berjalan, tetapi anehnya Changsheng tidak melakukan apapun. Hal itu sampai dipertanyakan oleh para penonton, perihal mengapa saudara Changsheng, belum mengeluarkan batu pemanggilan, dan memanggil dewa miliknya sesegera mungkin. Audiens Huaxia yang mulai panik, berteriak kepada Changsheng, bahwa waktu saat ini sudah kurang dari 1 menit. Dia bertanya ke Changsheng, untuk menunggu apa lagi sekarang. Yang lain menyuruh Changsheng untuk cepat memanggil para dewa, karena sudah tidak ada waktu yang tersisa. Kembali ke Momo, ternyata yang dia pilih di antara 2 dewa sebelumnya, adalah dewa ekor 9, yang bernama Tamamo no Mae. Kecantikan dewi yang satu ini, tidak kalah dengan pemanggilnya yaitu Momo. Sosok elegan dan cantik berdiri secara berdampingan. Melihat pemandangan indah ini, penonton yang berasal dari negara Hawk atau elang, mulai terpesona, dan bertanya ke Tuhan, perihal dewa macam apa yang dia lihat saat ini. Seorang pria bertopi di depannya, juga sampai mempertanyakan penampilan dewi itu, apakah dia adalah malaikat yang diberikan oleh Tuhan atau bukan. Soalnya, penampilannya sangat cantik mempesona. Sama halnya yang terjadi pada penonton negeri Tianzhu atau India, di mana seorang biksu ini berkata kepada rekannya dengan wajah yang memerah, kalau pada saat dewi itu muncul, hatinya yang tenang bagaikan kolam yang dalam, tiba-tiba saja sedikit bergetar. Penonton negeri Huaxia baru menyadari, kalau dewi tersebut, sebenarnya adalah dewa yang belum pernah muncul di Divine Battle. Sejujurnya, mereka tidak tahu apapun, tentang informasi Dewi Tamamo no Mae. Tetapi selain itu, sosoknya sana merupakan keindahan yang menakjubkan. Mereka berharap, agar Lu Changsheng, tidak bingung atau tergoda oleh dewi tersebut. Changsheng di bawah nampak tersenyum, dan setelahnya berkata di dalam hati,
bahwa dugaannya ternyata benar. Ternyata dewa yang Momo panggil adalah Tamamo no Mae, kepala dari 3 Raja Iblis dari Kerajaan Sakura. Sekarang Changsheng akhirnya paham dan sudah mengetahui tentang dewa yang dipanggil oleh pihak lawan. Maka dengan ini, dirinya tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Waktu yang tersisa tinggal 30 detik. Changsheng kemudian mulai mengeluarkan batu pemanggilan, dan menyentuh batu tersebut hingga bercahaya. Di hadapan Sakura Momo dan Tamamo no Mae, Changsheng kemudian melihat ke belakang, dan menyadari kehadiran Dewa Huaxia berikutnya. Changsheng nampak terkejut, saat melihat siapa sosok dewa tersebut. Changsheng mulai mengarahkan tangan kanannya ke depan, sembari memberikan deskripsi sederhana tentang dewa tersebut. Jenderal Tian Peng menjaga gerbang langit, penampilan berani dan gagah di bawah sinar matahari. Garpus 9 gigi, berdiri dengan kemarahan melawan dunia, 36 perubahan, menghadapi kesulitan tanpa akhir. Melihat Changsheng memberikan divine kepada dewa baru itu, Tuan Kota seketika menjadi panik, sembari bertanya ke Penatua, perihal apakah Changsheng mencoba membangunkan Dewa Iblis. Penatua juga tidak berkomentar, melainkan memasang ekspresi panik yang sama. Hao di bawah juga ikut teriak ke Changsheng, kalau dewa itu harus ditolak. Soalnya, dewa yang Changsheng panggil sebelumnya, adalah dewa manusia. Yanran menambahkan, kalau dewa kelahiran bisa memutuskan, tentang dewa mana yang bisa disummon oleh manusia. Bahkan Pangu yang Changsheng bangunkan sebelumnya, jelas-jelas merupakan dewa manusia. Sehingga dapat disimpulkan, jika Changsheng mensummon dewa yang salah apalagi dewa iblis, maka itu akan berakibat fatal. Jadi perlu Mimin jelaskan, bahwa Tuan Kota, Penatua, Hao dan Yanran, beranggapan bahwa Changsheng, hanya mempunyai pengetahuan seputar dewa manusia saja. Jadi jika dia memanggil dewa iblis, dan Changsheng tidak mengetahui identitas dewa iblis itu, maka Changsheng akan dipastikan tewas di tempat. Lantas mengapa dewa yang muncul saat ini dianggap dewa iblis? Karena penampilannya sangat berbeda dari dewa manusia. Kembali ke saat ini, Changsheng mulai menyatukan kedua tangannya, dan mulai menunduk hormat kepada dewa itu. Dewa itu menyimak salam Changsheng, dan siap memenggal kepalanya kapan saja. Di sini Changsheng mulai memperkenalkan diri sebagai junior, dan dengan hormat, menyambut sang Jenderal Tian Peng, yang bernama Zhu Gangli atau Zubaji. Di lain sisi, para penonton di bangku negeri Sakura, meneriaki Changsheng, bahwa triknya sudah habis. Para jenius dari negeri Huaxia, sedang mencoba membangkitkan dewa iblis dan bukan manusia. Yang lain menambahkan, bahwa para leluhur Huaxia yang sebelumnya mencoba membangkitkan dewa iblis, semuanya tewas di altar dewa, atau mythological arena ini. Bagaimana tidak, mereka salah menyebutkan identitas, dan berakhir dihancurkan oleh dewa yang mereka panggil sendiri. Kaisar Tokugawa juga menambahkan sambil tersenyum, kalau pilihan Changsheng hanyalah putus asa. Rupanya saat musim semi datang pada negeri Sakura dengan kehadiran Momo, Changsheng sudah dipastikan tidak memiliki kekuatan untuk membangkitkan dewa-dewa yang lain. Dan terpaksa, Changsheng memilih untuk membangkitkan dewa iblis tersebut. Tetapi, yang terjadi selanjutnya sangat tidak terduga. Dewa Zhu Gangli yang awalnya berpenampilan babi hutan, mulai menghancurkan sosok hewannya, dan memperlihatkan sosok aslinya sebagai dewa iblis, tetapi berwujud manusia. Pakaiannya sangat padat, lengkap dengan armor perang dan wajahnya juga cukup tampan. Melihat fenomena ini, penonton dari negeri Sakura yang berteriak sebelumnya, seketika menjadi panik dan bertanya apa yang terjadi sebenarnya. Sementara di bangku penonton negeri Huaxia, mereka mulai memuji saudara Changsheng, sebagai orang yang tidak terkalahkan.
Tuan kota juga tidak menyangka bahwa Changsheng berhasil membangkitkan Dewa Iblis, dan altar tidak mengalami kerusakan ataupun memakan korban. Penatua juga akhirnya dibuat bertanya-tanya, kalau mungkinkah Pangu tidak terbatas pada sistem dewa manusia dan dewa iblis. Ternyata saat masa jaya tiba, warisan Pangu sebagai dewa pencipta jauh melebihi imajinasi masyarakat Huaxia. Sehingga bisa dikatakan, terdapat harapan bagi Huaxia agar bisa bangkit dan dilirik oleh seluruh bangsa di dunia. Kembali ke auditorium negeri Sakura, Kaisar Tokugawa menjelaskan, kalau Dewa Iblis itu masihlah seorang pria. Kaisar Tokugawa yakin, kalau tidak ada manusia satupun yang bisa menolak pesona Dewi Tamamo no Mae. Setelah perubahan wujud Zhugangli berhasil sepenuhnya, dia sekarang bertanya, perihal mengapa di tempat ini sangat bising. Changsheng menjelaskan, kalau tempat inilah yang disebut Divine Battle. Tempat ras asing, menindas bangsa Huaxia. Maka dari itu sebagai junior Lu Changsheng, dia memohon agar Jenderal Tian Peng, untuk menekan dewa asing tersebut, sebagai perwakilan negeri Huaxia. Zhugangli kemudian mengecilkan garpu 9 giginya, sembari menjelaskan bahwa sepanjang hidupnya, dirinya, yang merupakan seekor babi tua, paling benci memukul dan membunuh kerabatnya. Sejujurnya dirinya hanya ingin, untuk mengagumi bulan dengan tenang, dan menemaninya dalam diam. Dan untuk bangsa asing yang menekan bangsa Huaxia, Zhugangli bertanya, perihal apa urusannya hal itu dengan dirinya. Setelah berkata seperti itu, dia pun berjalan meninggalkan Changsheng dengan nada yang kesal. Tetapi sebelum jenderal benar-benar pergi, Changsheng kembali menyatukan kedua tangannya, dan memohon kepada jenderal untuk tetap di sini. Tetapi Jenderal Gangli hanya mengorek telinganya, dan seakan tidak ingin mendengar apapun dari Changsheng. Lantas Changsheng bertanya, perihal apakah jenderal masih ingin melihat sosok Dewi Bulan. Jenderal seketika berhenti melangkah, dan mulai mendengarkan penjelasan Changsheng. Changsheng kembali bertanya padanya, kalau apakah dia masih ingin melihat saudara kera dan gurunya. Bagi yang belum tahu, Zhugangli atau Baji ini merupakan Cupatkai. Gangli merespon bahwa di tempat ini persembahan sangatlah jarang. Bisa disebut zaman tanpa hukum. Dan Gangli cukup terkejut saat Changsheng ternyata mengetahui tentang keberadaan Dewi Bulan. Dan juga mengetahui informasi tentang si kera, bahkan biksu tersebut. Changsheng memberikan penjelasan bahwa dirinya tidak hanya tahu, dirinya juga memiliki kekuatan untuk membangunkan mereka berdua. Gangli kemudian bertanya lagi, kalau apakah hanya Changsheng seorang yang bisa melakukan hal itu. Changsheng di sini mulai menegaskan bahwa dirinya sangat kenal dengan saudara Zhugangli, yang dimana aslinya Zhugangli tidak ingin menjadi pion orang lain. Namun jika Changsheng bisa membangkitkan Dewa Huaxia, maka dia akan menggunakan kekuatan para dewa dan Buddha di langit, untuk merobek kegelapan tanpa batas, dan mengembalikan kepolosan dan martabat Zhugangli yang dulu pernah hilang. Bahkan untuk Change Sun Wukong dan Biksu Xuanzang, semuanya terbebas dari belenggu, dan mencapai pembebasan. Maka dengan informasi ini, apakah Zhugangli sudah bersedia untuk bertarung demi Huaxia? Setelah mendengar penjelasan panjang lebar Changsheng tentang dirinya, Zhugangli nampak semakin kesal, dan mulai mengalirkan energi miliknya ke seluruh tubuhnya. Dan di saat yang bersamaan dia bertanya, kalau apakah Changsheng sedang mencoba mengalihkan perhatiannya. Seketika dengan gerakan kilat, Zhugangli kembali ke wujud babi hutannya, dan menyerang Changsheng dengan serangan dadakan. Changsheng juga nampak terkejut, saat dirinya digenggam secara tiba-tiba olehnya.